Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sanggup menarik mata manja berbagai wisatawan mancanegara sehingga membawa dampak kemajuan ekonomi yang membawa nama harum bangsa yang patut kita jaga sekaligus wajib kita syukuri. Berbagai macam destinasi wisata yang ada di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari wisata alam dan bahari yang mampu menarik wisatawan dunia untuk memanjakan mata hingga sanggup memanipulasi hobi mereka. Membicarakan tentang keindahan destinasi wisata alam yang ada di Indonesia, ada salah satu tempat wisata yang sangat menarik yang mungkin saja belum pernah Anda kunjungi. Dan inilah keindahan Pantai Trikora yang penuh dengan cerita sejarah dan misteri yang ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Pantai Trikora adalah salah satu nama dari sebuah pantai yang ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia yang memiliki hamparan pasir putih sepanjang kurang lebih 25 km. Pantai yang memiliki cerita sejarah dan keindahan alam eksotis ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari berbagai negara, sehingga tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Namun tahukah Anda, di balik keindahan Pantai Trikora ini tentu saja mempunyai sisi latar belakang cerita dan asal-usul kenapa pantai ini dinamakan Pantai Trikora yang tentu saja tidak semua kalangan masyarakat tahu apa dan sebab musababnya. Untuk mengungkap cerita dan asal-usul pantai ini, mari kita telusuri bersama IR. Pantai Trikora adalah salah satu nama dari sebuah pantai yang berjarak kurang lebih 45 km dari pusat kota Tanjung Pinang, tepatnya berada di wilayah Desa Malangrapat, Bintan, Kepulauan Riau. Cerita singkat tentang asal-usul nama Trikora adalah sebuah kata yang dipetik dari kalimat Tri Komando Rakyat dalam tragedi konflik selama kurun waktu 2 tahun yang dikencarkan oleh negara Indonesia untuk menggabungkan Irian Jaya sebagai negara Persatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962 Masehi. Pembentukan Trikora yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berdasarkan konflik yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun tersebut, yang juga dalam rangka menentukan masa depan dan penguasaan sebuah wilayah, di antaranya Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Pembentukan Trikora atau Tri Komando Rakyat yang diumumkan oleh Presiden Soekarno di alun-alun Jogja dan bergerak di Pulau Bintan ini karena lokasi Pulau Bintan berada tepat di garis pertahanan wilayah Indonesia yang sekaligus menjadi perbatasan Indonesia-Malaysia saat terjadinya konflik pada masa itu. Konflik yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 yang ingin menggabungkan Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak ke dalam kuasa Malaysia. Namun keinginan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan Manila.
Keinginan pembentukan Federasi Malaya ditentang langsung oleh Presiden Soekarno dan dianggap bahwa pembentukan Federasi Malaya merupakan bentuk kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan, kemerdekaan, dan pemberontakan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno yang tak terima dengan klaim tersebut bertindak tegas untuk menjaga kemerdekaan yang sekaligus menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah demonstrasi anti-Indonesia diserukan di Kuala Lumpur yang berlangsung pada tanggal 17 September 1963. Demonstrasi anti-Indonesia yang pernah terjadi saat itu diwarnai dengan menginjak-injak lambang negara dan merobek-robek sangsaka merah putih yang tentu saja membuat Presiden Soekarno murka sehingga memproklamasikan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ini berlangsung pada tanggal 20 Januari 1963 hingga akhir tahun 1965 yang saat itu Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah gerakan G30 SPKI. Oleh karena konflik domestik inilah keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia pun akhirnya mereda. Pada tanggal 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan penyelesaian konflik dan menormalisasi hubungan antara keduanya. Ketegangan pun berakhir dan terciptalah sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1966. Dari tragedi konfrontasi inilah Tri Komando Rakyat dibentuk oleh Presiden Soekarno sehingga menjadi sebuah nama bagi garis pantai Pulau Bintan yang disingkat sebagai Pantai Trikora. Ternyata pantai yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan ini terselip kisah sejarah perjuangan ya guys. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, tentu kita wajib menjaga dan melestarikan pantai yang penuh sejarah ini agar kisah perjuangan pahlawan kita tidak kita lupakan begitu saja. Namun di balik keindahan Pantai Trikora yang penuh sejarah perjuangan ini, ternyata ada kisah mistisnya. Dan kisah mistis apa sebenarnya yang ada di Pantai Trikora ini? Ikuti terus perjalanan IR yang akan kembali di episode selanjutnya untuk mengungkap kisah mistis di balik Pantai Trikora. Salam IR.